Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, teman-teman, kali ini saya akan bacakan readingan tentang apakah seseorang yang hadir saat ini bisa jadi versi terbaiknya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang punya masa lalu, atau mungkin saat ini komunikasi sama dia baik, atau mungkin kamu sudah menjalin silaturahmi lagi sama seseorang yang pernah menyakiti kamu, yang membuat kamu terluka. Jadi kita akan lihat apakah dia bisa berubah menjadi versi terbaiknya, atau mungkin ada beberapa teman-teman yang memiliki koneksi tetapi dia sangat menyakitkan untuk kamu gitu. Jadi kita akan lihat apakah dia bisa berubah menjadi versi terbaiknya. Ya, jika reading alat beranda kamu, mungkin ini untuk kamu, dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke. Jadi tema kita tentang apakah dia bisa jadi versi terbaiknya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang memiliki masa lalu, tapi dia hadir, kamu masih takut, masih ragu, atau mungkin kamu masih bertanya-tanya dia ini sudah berubah atau belum. Atau mungkin kamu memiliki koneksi saat ini, tetapi kamu kayak bertanya-tanya, bisa nggak dia itu menjadi sosok yang terbaik untuk kamu, sosok yang bisa mengayomi kamu, sosok yang bisa dibilang kayak bisa membuat kamu itu bahagia, tidak menderita di dalam hubungan gitu ya. Jadi yang aku rasa kalau dia kembali pada versi yang terbaik di sini, aku rasa belum ya. Sifat dia masih sama, dia egois, dia ingin menang sendiri, dia tipe laki-laki yang bisa dibilang perempuan atau laki-laki yang tidak bisa seperti mengatur emosinya. Dia tidak bisa tipe orang yang walaupun dia bijaksana, tetapi dia tipe orang yang bisa dibilang kalau amarah, kalau marah, kalau emosi, dia tidak bisa meredam amarahnya gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang berharap banget dia bisa berubah menjadi versi yang terbaik, walaupun dia menurut kamu bijaksana, dia laki-laki atau perempuan yang baik menurut kamu, tetapi sifat aslinya tidak akan bisa merubah semuanya gitu. Karena sosok seseorang yang akan berubah menjadi versi terbaik itu, ya aku rasa tidak ada gitu. Kalaupun ada, ya paling bertahan hanya beberapa tahun, dan selebihnya dia akan kembali seperti semula. Makanya di sini buat teman-teman, kalian itu harus memerlukan kayak cahaya atau mungkin penerangan dalam diri kamu untuk memutuskan langkah yang harus kamu ambil. Karena yang aku tahu di sini, kamu terlalu sama dia itu merasa kegelapan aja gitu. Kamu itu merasa sama dia tidak ada penerangan. Kamu kayak berpikir sama dia itu benar-benar tidak ada langkah yang harus kamu ambil gitu. Kamu bingung gitu. Makanya di sini kamu harus bisa memikirkan gitu, kayak sejenak mencari pencerahan dalam diri kamu, atau mungkin penerangan untuk diri kamu. Karena yang aku tahu kalau dilanjutkan di hubungan ini, yaitu tadi akan selalu sakit hati, akan selalu terluka, akan selalu membuat kamu benar-benar kayak nggak dihargai gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih bertahan, atau mungkin ada beberapa teman-teman yang dulu yang orang yang pernah sakitin kamu itu hadir lagi kembali sama kamu. Kamu merasa dia udah berubah pada versi dia yang terbaik. No, tidak dengan mudah, tidak dengan cepat. Kalaupun dia kembali dengan versi yang terbaik, oke, mungkin ada, tetapi tidak seperti yang kamu bayangkan. Dia dalam waktu beberapa bulan atau beberapa tahun dia bisa merubah sikapnya kembali seperti versi yang awal. Karena itu sifat asli. Kita tidak bisa merubah sifat asli manusia itu menjadi sifat yang benar-benar sesuai dengan kamu inginkan gitu ya. Jadi ya saat ini ya kamu harus bisa benar-benar membuka mata kamu gitu, buka mata kamu gitu, hargai apa yang kamu miliki saat ini gitu ya. Walaupun kamu pernah gagal sama dia, atau mungkin saat ini kamu merasa hubungan kamu ini gagal, ya kamu harus tetap berhati-hati untuk mendapatkan cinta yang baru, atau mungkin memberikan dia kesempatan lagi. Karena yang aku rasa kalau kamu tidak berhati-hati, kalau kamu hanya mementingkan ego kamu hanya memikirkan rasa cinta kamu, rasa sayang kamu sama dia, kamu nggak bisa ngelupain dia. Kamu ingin dia versi terbaik, kamu ingin dia selalu ada untuk kamu. Ya udah, kamu siap-siap untuk sakit hati lagi, untuk terluka, atau mungkin kamu siap-siap akan terus tetap patah hati. Karena dia tidak akan pernah berubah. Walaupun dengan sekuat tenaga ada kayak
dari kamu atau dari dia untuk menarik energi kamu dari dengan orang pintar di sini dia mencari ke magic gitu. Ya aku rasa tidak akan pernah bisa merubah sifatnya. Gitu, walau mau bagaimanapun gitu ya. Jadi kamu harus bisa berhati-hati gitu untuk pada cinta ini lagi gitu, untuk pada hati ini lagi gitu. Walaupun mungkin saat ini dia hadir, dia sudah meminta maaf, dia memohon ampun sama kamu, dia kayak bener-bener seperti sudah membuat kamu itu merasa percaya gitu, bahwa dia itu benar-benar sudah merasa dia itu salah, atau mungkin dia benar-benar merasa salah dengan kesalahannya gitu. Ya nggak bisa kamu harus seperti mengiyakan gitu. Kamu di sini harus butuh ketenangan, butuh pikiran yang benar-benar tenang gitu. Jangan sampai kamu mengambil keputusan yang hanya keinginan kamu, karena kamu, aku cinta banget sama dia, aku sayang banget sama dia. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa gitu. Karena yang aku tahu di sini, kamu harus bisa menjadi sosok yang bijaksana juga. Kamu harus bisa memutuskan atau menetapkan semua itu sesuai dengan perilaku dia gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih terkoneksi nih, ada koneksi sama kamu, tapi sifatnya bener-bener menurut kamu itu nggak bisa berubah, atau mungkin dia sering menduakan kamu, dia sering selingkuh, dia nggak bisa setia, tapi kamu masih bertahan demi dia. Buat apa gitu? Buat apa? Dia tidak akan pernah berubah. Walaupun kamu berharap sampai kapanpun dia ingin berubah pada versi terbaiknya, dia tidak akan pernah berubah. Makanya di sini kamu hargai diri kamu. Kamu hargai apa yang kamu miliki saat ini kepada diri kamu, agar kamu bisa dihargai oleh pasangan. Karena kamu tidak terlalu menghargai diri kamu, dan kamu tidak mencoba untuk berusaha melupakan atau mungkin membuat diri kamu bahagia. Karena yang aku tahu, sosok seseorang yang cinta, yang sayang, dan pada versi yang terbaiknya, dia akan berjuang. Dia akan berusaha bagaimana caranya bisa membuat pasangan itu merasa tuh bahagia, bukan merasa sakit terus gitu, bukan merasa sakit hati gitu. Mau sampai kapanpun, mau bagaimanapun, mau berubah bagaimanapun, dia tidak akan berubah pada versi terbaiknya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak percaya, pasti dia akan berubah karena dia berubah sudah sikapnya. Oke, kamu percaya untuk saat ini, tetapi untuk kedepannya aku yakin bahwa perubahan seseorang itu tidak akan pernah terlalu cepat. Ujung-ujungnya dia akan menyakiti kamu lagi, ujung-ujungnya dia akan membuat kamu terluka lagi, karena yang aku tahu sifat dia gak sesuai dengan yang kamu punya. Karena energi kamu sama dia itu bener-bener bisa dibilang ya timbal balik. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin ada masa lalu komunikasi lagi sama kamu, kamu merasa dia sudah kembali dengan versi yang terbaiknya, karena kamu masih cinta, karena kamu masih sayang, kamu mencoba untuk membuka hati kamu untuk dia kembali. Ya silakan gitu ya, karena aku hanya menyarankan versi terbaik seseorang itu tidak akan pernah bertahan lama gitu. Ya mudah-mudahan dia bisa bertahan lama sesuai dengan yang kamu inginkan. Mudah-mudahan dia hadir, atau mungkin saat ini dia bisa dengan berubah menjadi versi terbaiknya itu dalam seumur hidup ya, saat sama kamu. Ya mudah-mudahan dia bisa setia juga, dia bisa menjaga hatinya untuk kamu selalu, dan bisa membuat kamu itu yakin lagi sama dia ya, mudah-mudahan ya. Karena di sini kartu ini hanya bayangan juga, jadi nggak bisa juga untuk jadi patokan kamu. Kembali lagi sama Yang Maha Kuasa. Kalau kamu ingin disatukan pada seseorang yang benar-benar kamu cintai, kamu ingin disatukan pada seseorang yang benar-benar saat ini benar-benar kamu sayangi, ya silakan berdoa dengan versi kamu gitu, meminta dalam versi kamu gitu. Jadi cuma Yang Maha Kuasa saja yang bisa seperti mengetahui bagaimana langkah yang harus kamu ambil dan bagaimana takdir yang harus kamu terima gitu. Jadi intinya kamu harus bisa berpikir positif. Kalau nantinya kamu tidak bisa disatukan semesta sama dia, berarti dia bukan yang terbaik untuk kamu. Atau mungkin kamu dilihatkan lagi keburukan dia, berarti semesta itu sayang sama kamu. Semesta tidak ingin kamu itu terluka, semesta tidak ingin kamu itu sakit hati lagi. Jadi kamu harus bisa berpikir positif pada diri kamu sendiri, karena hal yang terbaik itu pasti akan datang, tetapi setelah kita memutuskan sesuatu dalam kehidupan kita. Makanya di sini pikirkan sebelum memutuskan, dan tenangkan pikiran kamu, benar-benar kayak berpikir itu secara tenang, benar-benar kayak berpikir itu secara bisa dibilang harus ada ketenangan di dalam diri kamu. Jangan ada pikiran yang bisa merasuki di dalam kehidupan kamu ya. Jadi buat teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu, tetap semangat.
Kalau bisa untuk sendiri bergerak, maju, berjuang, ya untuk apa sama orang lain yang hanya membebani atau mungkin yang hanya membuat kamu sakit hati dan terluka ya. Yakin saja akan ada seseorang yang hadir untuk orang yang baik ya, akan ada seseorang yang hadir untuk orang yang buruk gitu. Jadi orang baik pasti untuk orang baik, orang buruk pasti akan untuk orang buruk. Jadi kita itu akan mendapatkan pasangan sesuai dengan cerminan kita. Jadi sabar gitu. Kalau kita baik, otomatis kita akan mendapatkan seseorang yang baik untuk kita. Kalau kita buruk, kita akan juga akan mendapatkan seseorang yang buruk untuk kita. Jadi intinya saat ini pikirkan sebelum bertindak dan jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan ya. Pikirkan kebahagiaan kamu, nikmati diri kamu, bahagiakan diri kamu, hargai yang kamu miliki, hargai rasa diri kamu gitu. Jangan pernah tidak menghargai diri sendiri yang akan membuat seseorang itu merasa kamu tidak perlu dihargai ya. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ingatkan ini energinya banyak orang ya, bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Jadi di sini untuk zodiak Virgo, zodiak apa nih? Sagittarius. Jadi Virgo, Sagittarius sama Taurus ya. Untuk Virgo, Sagittarius dan Taurus. Tapi bisa cenderung untuk zodiak lain. Tapi lebih cenderung ketiga zodiak ini ya, Virgo, Sagittarius dan Taurus ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.